Lihat kasus terbaru, betapa seorang ulama yang katanya hafiz Quran, lalu yang katanya seorang ulama besar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bahkan sanggup merendahkan baginda Nabi, para sahabat, dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini cukup mengherankan. Kenapa? Karena tadi bacaan Qur'annya tidak sampai kepada tenggorokan mereka, dan ini sesuai apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujun nas min kibalil masyriq wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmi minar ramiyah. Akan datang suatu kaum dari arah timur yang mana mereka membaca Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak sampai kepada tenggorokannya. Mereka melesat di dalam agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ahli sunnati wal jamaah, wassalatu wassalamu ala sayyidi syafa'ah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bermujalasah dan bermuwajahah kembali di masjid yang mulia ini setelah melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah dan dilanjut dengan pembacaan kitab Risalah Mu'awwanah. Mudah-mudahan niat serta langkah kita menuju majelis ini Allah jadikan wasilah diampuninya segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita, Allah kabul segala maksud dan cita-cita kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan saleha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini melanjutkan pembacaan kitab Risalah Mu'awwanah. Kita masuk kepada bab merutinkan membaca Al-Quran. Qala al-mu'allifu rahimahullah, faslun, berkata pengarang kitab, fasal, sebuah pasal yang menerangkan tentang merutinkan membaca Al-Quran bagi seorang mukmin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz, dan sepantasnya, selayaknya, semestinya agar ada pada diri kalian sebuah wiridan, sebuah kebiasaan dari membaca Al-Quran yang agung. Tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wal lailatin, yang kamu langgengkan atas membacanya pada setiap hari, baik di siang hari maupun di malam hari. Wa adna zalika an taktasir ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatan aw ala zalika an takhtima fi kulli salasati ayamin. Dan yang paling rendah dalam hal membaca Al-Quran, yaitu kamu membatasi di dalam satu hari
itu membaca 1 juz, maka di dalam 1 bulan kamu akan dapat menghatamkannya. Wa a'la zalik, dan yang paling tinggi dari hal itu adalah kamu atau kalian bisa menghatamkannya dalam waktu 3 hari. Jadi ukur seorang mukmin menghatamkan Quran dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 1 tahun. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fi kam akhtimul Quran?" Ya Rasulullah, sebaiknya dalam 1 bulan berapa kali saya hatam Al-Quran? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhatimhu fi kulli syahrin, hendaknya kamu hatamkan kamu hatamkan dalam 1 bulan. Qultu, dan Sayyidina Ibnu Umar berkata, inni utiku afdala min zalik, saya lebih kuat daripada 1 bulan. Qala akhtimhu fi khamsin wa isrina, kalau memang kamu kuat, kamu hatamkan 1 Quran itu 25 hari. Lalu berkata lagi Sayyidina Ibnu Umar, inni utiku afdala min zalik, saya lebih kuat dari 25 hari. Lalu baginda Nabi bersabda lagi, qala fi khamsin asyarah, kalau bisa kamu lebih kuat dari 25 hari, coba kamu hatamkan 15 hari. Lalu berkata lagi, uni utiku afdala min zalik, aku lebih kuat daripada 15 hari. Lalu kata baginda Nabi, ahtimhu fi khamsin, hatamkan selama 5 hari. Lalu baginda Nabi tidak berkata-kata lagi setelah itu. Jadi artinya kalau bisa dalam 1 bulan itu 1 kali kita hatam. Kalau lebih mampu 25 hari, 15 hari, 10 hari, 5 hari. Wa qala al-muallif, lalu berkata lagi pengarang kitab, wa'lam annal qira'atul Qur'an fadlan 'aziman, dan ketahuilah bahwasanya membaca Quran itu punya keutamaan yang besar. Au asaran fitamwiri qalbi kabir, dan punya pengaruh dalam menyinari hati, punya pengaruh yang sangat besar dalam menyinari hati. Lalu baginda Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi sekarang ini kita orang Islam kadang jauh dari kitab kita sendiri. Kalau ritual ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, lalu ibadah kurban misalnya, lalu bersedekah, berzakat, atau berzikir, banyak yang masih melakukan. Tapi kalau dalam urusan membaca Quran, sudah sangat jarang orang yang mau baca Quran. Banyak taman-taman bacaan Quran, banyak pesantren-pesantren tahfiz, tapi orang yang mau melanggengkan membaca Quran zaman sekarang udah jarang. Sekali beli mushaf itu kita kadang-kadang ratusan ribu, dari mulai mushaf yang polos sampai yang banyak warnanya kita punya, tapi nggak dibaca. Jadi ada ungkapan, kotornya hati kita itu dilihat dari banyaknya debu yang ada di mushaf Quran kita. Kadang kita merasa aman dari meninggalkan bacaan Quran, padahal bacaan Quran itu, membaca Quran itu wajib bagi kita seorang muslim. Lalu yang berikutnya, di sini diceritakan tentang kedudukan pahala dalam membaca Al-Quran, derajat pahala dalam membaca Quran. Wa qala Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali
yang semoga karomahnya terpancar pada wajahnya. Man qara'al Qur'an, barang siapa yang baca Quran, wa qaimun fis salati bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Quran saat berdiri di kala salat, jadi ketika salat dalam posisi berdiri lalu membaca Quran seperti membaca surah Al-Fatihah dan surat-surat setelah Fatihah, maka pahala setiap hurufnya akan mendapatkan ganjaran 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa kharijas shalah wa huwa 'ala thaharah kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanah. Lalu barang siapa wa man qara'ahu wa huwa qa'idan fi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa yang membaca Quran dalam posisi sholat tetapi sholatnya dalam keadaan duduk, maka setiap huruf yang ia baca dalam sholatnya berupa ayat-ayat Al-Quran akan mendapat 50 kebaikan. Lalu waman qara'ahu wa huwa kharijas sholati wa huwa 'ala thaharah kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi dia dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, maka baginya setiap yang ia baca 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi thaharah kana lahu bi kulli harfin asru hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan tidak suci, maka baginya 10 kebaikan. Jadi itu tingkatan membaca Al-Quran. Jadi yang paling tinggi rupanya membaca Al-Quran itu ada di dalam sholat. Lalu berkata pengarang kitab, wa iyyaka ayyakuna himmuka fi tilawati maqsuran ala iksari minha duna tadabburi wa tartili. Dan berhati-hatilah kalian, jangan cita-cita kalian ketika membaca Quran terbatas hanya untuk memperbacaan tanpa melaksanakan perenungan dan membacanya dengan tartil. Wa alaika lauta bitadabur wat tafhum in ala zalika bitartil. Dan mesti bagi kalian apabila kalian membaca Al-Quran untuk merenungi dan memahami bacaanmu, bantulah hal itu dengan bacaan yang tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Jadi untuk menolong kita dalam menghayati bacaan-bacaan Al-Quran kita, sebagaimana baginda Nabi SAW ketika membaca Quran sampai di ayat-ayat rahmat, beliau bertasbih. Bila sampai di ayat-ayat ancaman, beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca Quran itu bukan hanya enak saja, bukan hanya bagus saja suaranya, dan harus dibarengi dengan perenungan. Karena untuk mencapai perenungan tentu dengan bacaan yang baik. Jadi zaman sekarang banyak di antara kita orang-orang Islam ini ya, bahkan yang umurnya sudah di atas 30 tahun, banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Padahal ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana dengan kondisi sholatnya? Karena ketika sholat harus baca surat Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah adalah rukun, yang kalau salah satu makhrajnya saja, salah satu harokatnya saja, maka tidak sah salatnya. Alhamdulillah kita sekarang di masa ini ya, dalam membaca Quran, dalam mempelajari Quran itu mudah dan banyak sekali kemudahan. Di zaman Rasulullah SAW atau setelahnya, di mana Al-Quran itu yang tertulis belum ada tanda titik,
belum ada harokat. Yang hanya bisa baca para sahabat, karena mereka bukan hanya bisa baca tapi mereka hafal. Dan kapan adanya titik pada huruf pada Al-Quran itu kapan? Di tahun 59 Hijriyah. Jadi dulu huruf ba, ta, sa itu sama, jim, ha, kho sama, dal, zal sama, zai, ro sama, to, za sama, sod, dod itu sama, ain, ghain sama, nggak ada bedanya. Akhirnya tahun 59 Hijriyah ada seorang ulama yang menggagas titik untuk menandai sebuah huruf yang bisa dibaca, seperti ba diberi satu tanda titik di bawah, seperti tak diberi dua tanda titik di atas, sa diberi tidak tiga tanda titik di atas. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sudah ada titik tapi masih kesulitan orang baca karena belum ada tanda baca seperti kasroh, fathah, domah, sukun, tasydid misalnya. Lalu pada tahun 224 Hijriyah, pada tahun 175 Hijriyah, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menggagas harokat-harokat Al-Quran sehingga Al-Quran lebih mudah dibaca. Akan tetapi setelah itu masih banyak juga orang Islam yang kesulitan membaca Quran dengan benar. Akhirnya di tahun 224 Hijriyah, Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam menciptakan satu bidang ilmu namanya ilmu tajwidul qiraatil Quran, ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Sampai sekarang akhirnya kita mudah membaca Al-Quran bagi yang mau belajar. Lalu yang berikutnya, disebutkan di sini, wa ahdir fi qalbika uzmatal mutakallim subhanah. Lalu bila niat kalian mau mentadaburi Al-Quran, ketika kalian baca Quran, hadirkan di dalam hati kalian keagungan Sang Pencipta, Sang yang zat yang memfirmankan Al-Quran, yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaka bidayat taqra'u alaihi kitabahu allazi amaraka fihi wa nahaka wa azaka wa wasaka. Dan hadirkan di dalam hati kalian bahwa kalian itu seolah-olah sedang berada di hadapannya dan kalian sedang membaca dari kalam-kalamnya, yang memerintahkan kalian dan telah melarang kalian dan telah memberikan wasiat kepada kalian. Jadi itu sulit bagi kita rasanya baca Quran seperti yang dituliskan oleh pengarang kitab ini. Ketika baca Quran menghadirkan hati seolah-olah Allah sedang mendengarkan kita membacakan kalam-kalamnya. Jadi sebetulnya membaca Al-Quran itu bagi yang sudah tahu fadilahnya, tentu ini menjadi sebuah rutinitas yang mengasyikkan. Karena sesungguhnya Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Tibyan fi adabil hamalatil Quran, di mana beliau mengatakan, wa alam anna mazhabal sahihah allazi alaihi mayyinal ulama anna qiraatul Quran afdalu min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min azkari. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa pendapat yang paling sahih yang dipilih oleh para ulama, di mana pendapat itu mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama daripada bertasbih, membaca tahlil dan zikir-zikir yang semacamnya dari dua zikiran tadi.
Jadi luar biasa, baca tahlil, tasbih kalah dengan keutamaan membaca Al-Quran. Lalu di dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan, tilawatul Qur'anil azim min afdalil ibadat. Membaca Al-Quran yang agung merupakan ibadah yang paling utama. Wa azamul qurubat, dan pendekatan yang paling agung. Wa ajjali ta'ati wa fiha ajrun azim wassawabun karim. Dan hal itu akan mendatangkan balasan dan pahala yang sangat besar. Jadi sekarang yang jadi masalah di diri kita ini, kita ngaku beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi kita banyak meninggalkan, banyak menjauhi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran apabila dibaca, kata pengarang kitab, akan menyinari hati. Orang yang rajin baca Quran tentu hatinya akan bersih, akan terang, dan tidak sulit untuk diberi nasihat. Orang yang hatinya keras itu orang yang jauh dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwamin wa yada'u bihi akharun. Dengan Al-Quran itu Allah mampu menaikkan derajat suatu kaum, dan dengan Al-Quran itu pula Allah dapat menghinakan derajat satu kaum. Sekarang kita sedang ada di masa di mana orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang besar dalam agama, yang mana mereka paham akan Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi apa yang mereka hafal dari kitab-kitab Allah itu tidak menjadikan diri mereka berakhlak seperti Al-Quran. Malah mereka menganggap Al-Quran itu hanya sekedar hiasan bibir saja, yang bila dihafal akan mendatangkan penghormatan dari orang, sehingga walaupun Al-Quran sudah dia hafal, tapi perbuatannya melebihi dari perbuatan para bajingan. Lihat kasus terbaru, betapa seorang ulama yang katanya hafiz Quran, lalu yang katanya seorang ulama besar, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bahkan sanggup merendahkan baginda Nabi, para sahabat, dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini cukup mengherankan. Kenapa? Karena tadi bacaan Qur'annya tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Dan ini sesuai apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujun nas min kibalil masyriq wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmi minar ramiyah. Akan datang suatu kaum dari arah timur, yang mana mereka membaca Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak sampai kepada tenggorokannya. Mereka melesat di dalam agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Tsumma la ya'uduna fihi hatta ya'udu syahmi ila fuki. Mereka tidak akan kembali hingga anak panah itu kembali ke busurnya lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini artinya apa? Al-Quran yang ia pelajari, Al-Quran yang dia hafal, Al-Quran yang dia baca tidak menimbulkan bekas pada dirinya. Karena apa? Karena membacanya tanpa dibarengi dengan merenungi makna-makna ayat-ayatnya. Jadi kalau orang awam baca Quran nggak ngerti artinya, pantas. Ini orang yang sudah disebut alim nggak paham artinya, bingung kita. Akhirnya yang rusak citra agama kita. Dan itu bukti bahwasanya
Al-Quran yang tidak dibarengi dengan adab dan etika, juga tidak dibarengi dengan ilmu, akan seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita mau menjadikan anak-anak kita seorang yang hafiz Quran, jangan lupakan pula ajarkan anak-anak kita belajar ilmu syariat, belajar ilmu adab, agar Al-Quran yang dia hafal, Al-Quran yang ia baca terjaga oleh syariat dan adab. Karena salah satu prinsip dari syariat adalah hifzul akal, menjaga akal, hifzul nafs, menjaga diri, hifzul iman, menjaga iman. Jadi ini yang penting, membaca Quran itu wajib hukumnya bagi kita orang Islam. Maka jangan tinggalkan bila kita mampu, jangan tinggalkan bila kita sempat. Karena hegemoni baca Quran itu terjadi di bulan Ramadan saja biasanya. Bulan Ramadan bergelombol, baca Quran sebulan hatam, setelah Ramadan hilang. Padahal Tuhan yang disembah di Ramadan dan Tuhan yang disembah di luar Ramadan sama. Tuhan yang mengeluarkan firman yang mengeluarkan kalam-kalam Al-Quran di bulan Ramadan sama dengan Quran yang mengeluarkan kalam Al-Quran di luar Ramadan, Allah juga. Jadi kita bangun kesadaran kita sebagai muslim bahwasanya Quran yang kita jadikan pedoman hidup ya harus kita baca. Karena salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah banyak membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dipenuhi segala hajatnya oleh Allah, sebagaimana hajat-hajat orang yang meminta kepada Allah, walaupun dia tidak pernah sibuk untuk berdoa, karena dia sibuk untuk baca Quran saja. Dan ini tersebut di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, yaqulullah ta'ala man syaghalahu qiraatul Quran, barang siapa, ini hadis qudsi, yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, ana zikri, tanpa berzikir, wa mas'alati ataituhu abdallah sawabis sailin, hingga tidak sempat berzikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik sebagaimana orang-orang yang meminta kepada aku. Jadi awas, jangan tinggalkan, karena begitu agung fadilah baca Quran. Bila belum bisa baca Quran dengan baik, belajar. Hilangkan gengsi, hilangkan malu. Karena kalau kita sebagai muslim tidak bisa membaca Quran, terhukum dosa. Karena hukum mempelajari Al-Quran dengan tajwid yang benar, yang disebut dengan tahsin, itu fardu ain bagi kita orang Islam. Jangan sampai nanti Quran malah melaknat kita. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan, rubbatalil Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang yang membaca Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Al-Quran melaknat mereka. Kenapa? Karena hak-hak makhrajnya tidak dipakai, karena kandungan isi Qurannya tidak diamalkan, karena yang dia hafal tidak dia jadikan sebagai pedoman di dalam hidupnya. Maka bagi kita orang Islam, khususnya yang hadir pada malam hari ini, tingkatkanlah kesadaran kita kembali. Angkat mushaf kita, jangan biarkan berdebu. Jangan biarkan mushaf kita itu habis dimakan oleh kutu, dimakan oleh semut, dimakan oleh rayap. Baca. Karena bila Quran kita banyak debu, kotor, sekotor itulah hati kita. Makanya akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat untuk diri saya sendiri dan juga bagi yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa lanjut isya karena ada undangan di belakang rumah. Untuk itu
Akhirul kalam wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.